Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Video ini bertema belajar terampil membaca kitab. Kali ini akan kita pelajari kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah dibaca oleh almarhum Buya Abdul Syakur Yasin MA. Video ini berusaha menirukan apa yang beliau baca, jadi bukan hasil pemikiran pribadi pembaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man alima ajazi, ya Allah sebagai zat yang mengerti akan ketidakmampuanku, an hamdihi untuk memujinya. As'aluka bi akmali hamidika, untuk itu aku bermohon kepadamu untuk bisa dijadikan orang yang pandai memujimu dengan sempurna. Alladzi kasyafta lahu, yaitu orang yang telah engkau bukakan, an haqa'iqa asma'ika wa sifatika, tentang hakikat asmamu dan hakikat sifatmu. Wa daqa'iqa tajalliyati dzatika, dan kehalusan tajalli datmu. Wa arafaka ma'rifatu taliqu bi kamalatika, sehingga dia mengenal engkau dengan pengenalan yang layak, karena dia, Nabi Muhammad, mengerti akan segala kesempurnaan. Walhamtahu idzaka, dan yaitu orang yang telah kau ilhami ketika itu, an mahamidika, tentang pujian-pujianmu, malam tulhimhu ghairihi, yang tidak pernah kau ilhamkan kepada siapapun kecuali kepada dia. Kama satulhimuhu zalika mudha'ifan, dan seperti hanya akan kau ilhamkan kepada dia dengan kau lipat gandakan. Fi yaumi zuhuri fardaniyatika, pada suatu hari ketika kemanunggalanmu ditampilkan. Allati yakmilu fiha zuhuru madhariyatihi, yang nantinya akan menjadi sempurna tampilannya. Antusalliya wa tusallima alaihi sholatan wa salaman, semoga engkau berikan sholawat dan salam kepadanya. La sikoini, yang layak, bikama likal abdas, dengan kesempurnaan yang suci. Ala wujudihil anfas, di atas wujud yang paling mahal. Wa anta umma bima turiduhu min syara'ifi sholawatika wa salamika, dan supaya bisa tersebarnya dengan apa yang engkau sampaikan berupa kehormatan, sholawatmu dan salammu. Dawaira wujudihi, di seluruh daerah wujudnya, al-khissi, yang konkret. Wa wujudihil maknawi, dan wujudnya yang abstrak,
yang hissi dan yang maknawi. Wama yattaliku bihima wama yata'allaku bihima, dan apapun yang berhubungan dengan wujud maknawi dan wujud hissi. Min alimil khalqi wal amr, dari dua alam khalq dan alam amr. Hatta la tada' ya Rabbana ahadan min anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika, supaya jangan sampai ada yang tertinggal di antara siapapun, di antara nabi-nabimu, rasul-rasulmu, dan malaikat-malaikatmu. Wasolihi ibadik, dan hamba-hamba yang soleh. Illa waqad sammilahut ta'mim, kecuali mereka mendapat limpahan yang meluas. Bidzalikal fadlil azim, dengan anugerah pemahaman yang agung. Ya Allah, sebagai zat yang mengerti akan ketidakmampuanku untuk memuji, untuk itu aku bermohon kepadamu untuk bisa dijadikan orang yang pandai memujimu dengan sempurna, yaitu orang yang telah engkau bukakan hakikat asmamu dan hakikat sifatmu dan kehalusan tajalli zatmu, sehingga dia Nabi Muhammad SAW telah mengenal engkau dengan pengenalan yang layak, karena dia mengerti akan segala kesempurnaanmu, yaitu orang yang telah engkau ilhami tentang pujian-pujianmu yang tidak pernah engkau ilhamkan kepada siapapun kecuali dia, seperti hanya akan engkau ilhamkan kepada dia dengan engkau lipat gandakan. Pada suatu hari ketika kemanunggalanmu ditampilkan, yang nantinya menjadi sempurna tampilannya. Semoga engkau berikan sholawat dan salam kepadanya yang layak, dengan kesempurnaan yang tersuci di atas wujud yang paling termahal, dan supaya bisa tersebar dengan apa yang engkau sampaikan berupa kehormatan, sholawatmu, dan salammu di seluruh daerah. Wujudnya yang konkret dan wujudnya yang abstrak, dan apapun yang berhubungan dengan wujud maknawi dan wujud hissi dari dua alam, yaitu al-khalq dan alam al-amr. Alamul khalq itu adalah alam nyata yang sudah terwujud. Alamul amr yaitu alam yang masih ada dalam firman Allah, masih ada dalam kata-kata Allah. Amarnya berupa kun, wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, supaya jangan sampai ada yang tertinggal di antara siapapun, di antara nabi-nabimu, rasul-rasulmu, dan malaikat-malaikatmu, dan hamba-hamba yang soleh, kecuali mereka mendapat limpahan yang meluas dengan anugerah seperti itu, yaitu anugerah pemahaman tentang hakikat-hakikat. Zikru nasabi Syekh Muhyiddin, turunan asal muasal
atau garis keturunan Syekh Muhyiddin. Huwa Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Soleh Musa bin Abdullah Al-Jaili bin Yahya Az-Zahid ibnu Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah Al-Mahad bin Al-Hasan Al-Musanna ibnul Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Artinya Syekh Muhyiddin itu masih keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau seorang sayyid. Al-Majlisul Awal, majlis yang pertama. Qala Sayyiduna Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Bukrata yaumil ahadi, pada hari Minggu pagi, birribat, di Rabat, di Maroko, Salisa Syawal, pada tanggal 3 bulan Syawal, sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'ah, tahun 545. Apa katanya? Al-i'tirad 'alal haqqi azza wa jalla, penyangkalan terhadap Tuhan azza wa jalla, inda nuzulil aqdar, ketika turunnya keputusan Allah terhadap dirimu, ketika ada penyangkalan, baik penyangkalan berupa mengeluh atau kecrek atau ngelus dodo atau cerewet, itu adalah mautuddin, kematian agama, mautut tauhid, kematian tauhid, mautut tawakkuli, kematian tawakal, wal ikhlas, kematian loyalitas, wal qalbul mu'minu, hati orang yang beriman, la ya'rifu, tidak tahu, lima wa kaifah, mengapa dan bagaimana, la ya'rifu, dia tidak tahu, bal yaqul, tetapi dia akan mengatakan, bal an-nafsu kulluha mukhalifatun munazi'atun, bahwa nafsu itu seluruhnya dalam bentuk apapun memang selalu berbeda dan selalu menyangkal. Faman arada sholaha, siapapun yang ingin memperbaiki nafsunya, fal yujahidha, ya harus terus dilawan, diperangi, hatta ya'mana syarroha, dilawan terus sampai aman dari kejahatan. Kulluha syarrun fi syarr, nafsu itu semuanya kejahatan dalam kejahatan. Fa idza juhidat, ketika nafsu terus dilawan, watma'annat, lalu dia redup, dia tenang, sorot kulluha khairin fi khairin, nafsu akan menjadi baik dan di dalam kebaikan. Tasiru muwafiqatan fi jami'i ta'at, nafsu itu akan bersesuaian, akan sinkron dengan semua ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Wa fi tarki jami'il ma'asi, dan juga akan sejalan, sesuai ketika kita meninggalkan semua kemaksiatan. Fahina idzin yuqalu laha, ketika itulah Allah berkata kepada nafsu yang sudah damai itu,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Engkau senang, Allah senang. Silahkan bergabung dengan hamba-hambaku dan sampai kamu masuk surga. Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada hari Minggu pagi di kota Rabat, sebuah kota yang sekarang berada di Maroko, pada tanggal 3 bulan Syawal tahun 545 Hijriyah atau pada pertengahan abad ke-6. Kata Syekh Muhyiddin, penyangkalan terhadap Tuhan Azza wa Jalla ketika turunnya keputusan Allah terhadap dirimu, ketika ada penyangkalan, baik penyangkalan berupa mengeluh, kecrek, atau nepuk batuk, nepuk dahi, atau mengelus dada, atau cerewet, adalah sebuah kematian agama, kematian tauhid, kematian tawakal, dan kematian loyalitas. Hati orang yang beriman yang tidak tahu mengapa dan bagaimana, tetapi dia akan mengatakan bahwa nafsu itu seluruhnya dalam bentuk nafsu apapun memang selalu berbeda dan selalu menyangkal. Siapapun yang ingin memperbaiki nafsunya, maka harus melawannya terus-menerus sampai aman dari kejahatannya. Nafsu itu semuanya kejahatan dalam kejahatan. Ketika dilawan, nafsu itu akan redup. Dia akan tenang, nafsu akan menjadi baik, menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Nafsu itu akan bersesuaian, akan pas, akan sinkron dengan semua ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, dan juga akan sejalan ketika kita meninggalkan semua kemaksiatan. Ketika itulah Allah berkata kepada nafsu yang sudah damai itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Engkau senang, Allah senang. Silahkan bergabung dengan hamba-hambaku, dan setelah sampai begitu turun, silahkan masuk ke surga. Yasihu laha tauqon, baru nanti ketakwaan kita menjadi benar. Wa yazulu anha syarruha, dan akan hilang kejahatan nafsu itu. Wala tata'allaqu bi syai'in minal makhluqat, dan nafsu itu tidak lagi punya ketergantungan dengan makhluk apapun dan dengan siapapun. Yasihu nasabuha min abiha Ibrahim alaihissalam, baru disebut sah bersambung nasabnya kepada kakek kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa innahu kharaja an nafsihi, beliau Nabi Ibrahim telah keluar dari nafsunya. Wa baqiya bila hawa, dan dia
tinggal hidup tanpa hawa. Yajri, dia berjalan, wa qalbuhu sakinun, dan hatinya damai. Ja'ahu anwa'un minal makhluqat, datang menghampirinya berbagai macam makhluk. Wa aradu nufusahum, dan mereka menawarkan nafsu mereka alaihi, kepada Nabi Ibrahim. Menawarkan apa? Fi muawanatihi, untuk menolong dia ketika saat kritis. Wahuwa yaqul, ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, la uridu ma'unatakum, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Ilmuhu bihali, pengetahuan Allah tentang keadaanku. Maksudnya karena Allah tahu persis kondisi sekarang ini. Nabi Ibrahim, yughnini an su'ali, sehingga aku, Nabi Ibrahim, tidak perlu meminta lagi, karena dia sudah tahu apa yang aku butuhkan. Lamma sokha taslimuhu wa tawakkuluhu, karena kepasrahan dirinya dan tawakalnya sudah benar. Qila linnar, ketika itulah dikatakan kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Ma'unatullahi azza wa jalla lis-sabirina ma'ahu, bantuan Allah akan diberikan kepada orang yang bersabar bersama Allah fi dunya bighairi hisab, di dunia tanpa terhitung, wa na'imuhu fil akhirah, dan dia akan kebanjiran bantuan nikmat di akhirat bighairi hisab, tanpa terhitung, tak terhingga banyaknya. Qala Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, semata-mata orang-orang yang bersabar akan dilunasi imbalan mereka tanpa batas. La yakhfa 'ala Allahi syai'un bi'ainihi, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari pandangan Allah. Ma yata'ammaluna mutahammiluna min ajlih, tentang mereka yang titah memikul beban hanya demi bersabar untuk Allah. Isbiru ma'ahu sa'atan, bersabarlah sesaat saja bersama Allah. Wa qad ra'aitum lutfahu wa in amihi sinina, dan kamu tahu bertahun-tahun mendapatkan kasih sayang Allah. As-syaja'atu sabron sa'ati, yang namanya keberanian tidak lebih hanya bersabar sesaat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bin nasri wa dhafar, dengan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Isbiru ma'ahu, bersabarlah bersama Allah. Wantabihu lahu, waspada, jangan lalai. Wala taghfalu anhu, jangan lengah. Wala tatruku intibahakum, jangan sampai engkau lengah. Ba'dal mauti, setelah kematian. Fa innahu la yanfa'akumul intibah, tidak dan ada gunanya kesadaranmu kalau datang setelah mati. Fi zalikal waktu, pada saat itu, intabihu lahu, waspada, selalu bersama Allah. Qabla liqaihi, sebelum nanti kamu bertemu Allah. Intabihu qabla an tantabihu bila amrikum, waspada sebelum nanti kamu mulai waspada setelah kamu tidak bisa bertobat berbuat apa-apa. Fatandamu waqtala yanfa'akumun nadam, nanti ketika itu kamu akan menyesal, pada saat itu penyesalan tidak ada manfaatnya. Waslihu qulubakum, ayo kita reformasi, kita perbaiki hati kita. Fa innaha idza saluhat
soluhalakum sairu akhwalikum, kalau hatimu baik maka semua keadaanmu akan menjadi baik. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk hal ini Nabi bersabda, fi bani Adam mudghatun, di dalam diri Bani Adam ada segumpal darah. Idza sholahat sholaha sairu jasadihi, maka jika baik maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadas laha sairu jasadihi, apabila jelek maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Sholahal qalbi bittaqwa, memperbaiki hati itu caranya ialah dengan meningkatkan ketakwaan. Wa tawakkuli Allah azza wa jalla, dan kita belajar tawakal kepada Allah. Wa tauhidilahu, dan juga mengesahkan Tuhan. Wal ikhlas fil amali, dan loyalitas kesetiaan dalam amal. Wa fasaduhu, dan juga rusaknya hati itu bi adami dzalika, ketika itu semua tidak ada takwa, tidak ada tawakal. Al qalbu ta'irun fi qafasil bunyati, hati itu ibarat burung di dalam sangkar. Kaduratin fi haqqati kamali fi khizanatin, seperti mutiara yang ada di dalam kamar sebuah gudang yang sempurna. Fil intibar, yang perlu diperhitungkan adalah bitoir labil qafasi, burungnya yang harganya mahal, bukan sangkarnya. Bidaroti, dengan mutiara yang ada di dalam kamar itu. La bil haqqati, bukan kamarnya. La bil haqqati. Bil mali la bil khizanati, yang ternilai itu hartanya, bukan gudangnya. Ketakwaan menjadi benar ketika hilangnya kejahatan nafsu itu, dan baru nafsu itu tidak lagi mempunyai ketergantungan dengan makhluk apapun, dengan siapapun. Baru disebut sah bersambung nasabnya kepada kakek kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau, Nabi Ibrahim, telah keluar dari nafsunya, dan dia tinggal hidup tanpa hawa. Dia berjalan, hatinya damai. Datang menghampirinya berbagai makhluk, dan mereka menawarkan nafsu mereka kepada Nabi Ibrahim, menawarkan untuk menolong Nabi Ibrahim ketika saat kritis. Ketika itu beliau, Nabi Ibrahim, mengatakan, aku tidak butuh bantuanmu. Pengetahuan Allah tentang keadaanku, karena Allah tahu persis kondisiku sekarang ini, sehingga aku tidak perlu meminta lagi, karena Dia sudah tahu apa yang aku butuhkan. Demikianlah sikap tegas Nabi Ibrahim, tidak membutuhkan bantuan siapapun, hanya membutuhkan bantuan Allah saja. Kenapa demikian? Karena kepasrahan dirinya dan tawakalnya sudah benar. Ketika itulah dikatakan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Bantuan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar bersama Allah tanpa hitung-hitung. Semata-mata orang-orang yang bersabar akan dilunasi imbalan mereka tanpa batas, tak terhingga. Tidak ada yang sesuatu apapun yang tersembunyi dari pandangan Allah tentang mereka yang
tertitah-titah memikul beban hanya demi bersabar untuk Allah. Bersabarlah sesaat saja bersama Allah. Gak usah banyak berkeluh kesah. Bersabarlah sesaat saja. Dan kamu tahu bertahun-tahun mendapatkan kasih sayang Allah. Yang namanya keberanian itu tidak lebih hanya bersabar sesaat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Bersabarlah bersama Allah. Waspadalah, jangan lalai, jangan sampai engkau lengah karena setelah kematian tidak akan ada gunanya kesadaranmu. Kalau sudah mati, gak ada artinya. Waspada selalu bersama Allah. Sebelum nanti kamu bertemu Allah. Sekarang waspada, mumpung masih di alam dunia. Nanti ketika itu kamu akan menyesal. Dan pada saat itu penyesalan tidak ada manfaatnya. Ayo kita reformasi, kita perbaiki hati kita. Ayo ditandani supaya hati kita menjadi indah. Kalau hati baik, maka semua keadaan akan menjadi baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam diri Bani Adam ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Apabila dia rusak, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Itulah hati. Memperbaiki hati itu caranya ialah dengan meningkatkan ketakwaan. Dan kita belajar takwa, pasrah kepada Allah, dan juga mengesahkan Tuhan. Amal dan ikhlas. Ada loyalitas, kesetiaan di dalam amal. Dan juga rusaknya hati itu ketika semua tidak ada. Yaitu tidak ada takwa, tidak ada tawakal, tidak ada tauhid, tidak ada ikhlas. Yaitulah hati kita namanya rusak. Hati itu ibaratnya burung di dalam sangkar. Seperti mutiara yang ada di dalam kamar gudang. Dalam bangunan yang sempurna. Yang perlu diperhitungkan adalah burungnya. Yang harganya mahal, bukan sangkarnya. Juga dengan mutiara yang ada di dalam kamar itu, bukan kamarnya. Yang bernilai itu hartanya, bukan gudangnya. Allahumma ashghil jawarihana. Ya Allah, berikanlah ragaku kesibukan-kesibukan bita'atika dengan mentaatimu, wa qulubuna dan hati kami berikanlah kesibukan bima'rifatika di dalam mencari kemakrifatan kepadamu. Wa ashghilna tula hayatuna dan beri kesibukan sepanjang umur hidupku. Fi lailina wa naharina, baik siang maupun malam. Wa alhiqna billadina taqaddamu minas sholihin, dan gabungkanlah kami beserta orang-orang yang telah mendahului kami, yaitu orang-orang yang soleh. Warzuqna ma rozaqtahum, dan berilah kami rezeki seperti yang kau berikan kepada mereka. Wa kun lana, dan jadikanlah kepada kami kama kuntalahum, berilah aku posisi yang sama seperti posisi yang telah engkau berikan kepada mereka. Amin. Ya Allah, berikanlah
anggota badan saya kesibukan-kesibukan dengan kesibukan untuk mentaatimu, dan hati kami berilah kesibukan dalam mencari kemakrifatan kepadamu. Berilah kami kesibukan sepanjang umur hidup, baik siang maupun malam, dan gabungkanlah kami beserta orang-orang yang mendahului kami, yaitu orang-orang yang soleh-soleh, dan berilah kepada kami rizki seperti yang Kau berikan kepada mereka, dan jadikanlah kepada kami seperti Engkau kepada mereka. Berilah aku posisi yang sama seperti posisi mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya qaumu kunullah azza wa jalla kama kana as-salihuna lahu. Wahai kaumku, bersikaplah kamu semua kepada Allah seperti sikap orang-orang yang soleh yang penuh dengan kepasrahan. Hatta yakuna lakum kama kana lahum, supaya kamu bisa sama seperti mereka. In aradtum ayyakunal haqqo azza wa jalla lakum, supaya Allah selalu menolong kamu. Fastaghilu bi ta'atihi was-sabr, sibukkan dirimu dengan ketaatan dan kesabaran ma'ahu, bersama Allah. Warridho bi af'alihi, dan kamu selalu menunjukkan sikap suka, senang dengan segala apapun. Fikum, terhadap kamu, wa fi ghairikum, dan kepada selain kamu. Al-qawmu zuhdu fid dunya, mereka zuhud di alam dunia. Wa akhidhu aqsamahum minha biyadit taqwa, dan mereka juga mengambil bagian di dunia ini dengan tangan ketakwaan. Wal wara, dan kewaraan. Summa tolabul akhirah, kemudian baru mereka meminta akhirat. Wa'malu a'malahum, dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Asau nufusahum, melawan nafsunya. Wa ata'u rabbahum azza wa jalla, dan mereka mentaati Tuhannya azza wa jalla. Wa'idhu nufusahum, dan mereka menasehati diri mereka sendiri. Summa wa'idhu nufusa ghairihim, baru menasehati orang lain. Ya hulam iz nafsaka aula, nasihatilah dirimu itu yang penting pertama kali. Summa iz nafsu ghairaka, baru kau nasihati orang lain. Alaika bi khawaisati nafsika, dan kamu tetap pada keistimewaan dirimu sendiri. La tata'adda ila ghairika, jangan sampai merambah kepada orang lain. Wa qad baqiya indaka baqiyatun, di dalam dirimu masih ada sisa-sisa.
tahtaju ila islahiha, yang perlu untuk diperbaiki. Wahai kaumku, kalau ada istilah kaumku ini adalah ucapan dari murid Syekh Abdul Qadir Jailani, tambahan dari murid-murid beliau. Bersikaplah kamu kepada Allah seperti orang-orang yang soleh bersikap kepada Allah. Bersikap dengan kepasrahan pada mereka, supaya kamu bisa seperti mereka, supaya Allah selalu menolong kamu. Sibukkan dirimu dengan ketaatan-ketaatan dan kesabaran bersama Allah, dan kamu selalu menunjukkan sikap suka, sikap senang dengan segala apapun yang Allah lakukan terhadap kamu. Dan kepada selain kamu, mereka zuhud di alam dunia, dan mereka juga mengambil bagian mereka di dunia ini dengan tangan ketakwaan dan kewaraan. Kemudian baru mereka minta akhirat. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh melawan nafsunya, dan mereka mentaati Tuhannya Azza wa Jalla, dan mereka menasehati diri mereka sendiri, baru menasehati orang lain. Nasihatilah dirimu, itu yang penting pertama kali, baru kau nasehati orang lain. Kamu harus tetap berpegang pada keistimewaan dirimu sendiri. Apa yang ada pada dirimu jangan sampai merambah kepada orang lain. Di dalam dirimu masih ada sisa-sisa yang perlu diperbaiki. Wahai dungu, anta tu'rifu kaifa tukhlisu ghairika. Bagaimana kamu bisa tahu menyelamatkan orang lain? Anta a'ma, padahal kamu buta. Kaifa taqudu ghairika? Bagaimana kamu menuntun orang lain? Kamu jadi buta. Innama yaqudun nas al-basir. Yang bisa menuntun orang lain itu yang matanya bisa melihat. Innama yukhlisuhum minal bahri sabih al-mahmud. Yang bisa menyelamatkan orang dari laut adalah orang yang bisa berenang. Innama yaruddun nas ilallah azza wa jalla. Semata-mata orang yang bisa mengembalikan orang lain kepada Allah. Man arafahu, orang yang sudah kenal Allah. Amma man jahilahu, adapun orang yang tidak kenal Allah, kaifa yadullu alaih, bagaimana menunjukkan? Dia kan gak tahu. La kalama laka fi tasrifillahi azza wa jalla. Tidak ada argumentasi bagi kamu untuk mengomentari kebijakan Allah kepadamu. Wa tuhibbuhu wa tu'ammilu lahu la li ghairihi. Engkau mencintainya dan engkau bekerja untuk dia, bukan untuk orang lain. Wa takhafu minhu la min ghairihi. Dan kamu takut kepadanya, bukan takut kepada selain Allah. Hadza bil qalqalati yakunu la hadza bil qalbi yakunu la bi qalqalatil lisan. Ini seharusnya kondisi hati yang seperti itu. Baru hati yang benar, bukan mulutnya. Hadza fil khalwah
yakunu la fil jalwah. Ini terjadi kesejukan hati, ketenangan jiwa ada di dalam hati, bukan di keramaian. Idza kana tauhid bi babid dar wa syirk dakhilid dar bahwa nifaqu bi ainihi. Ketika ketauhidan ada di pintu rumah dan kemusyrikan ada di dalam rumah, itulah namanya kemunafikan. Waihak anta, tunggu kamu. Lisanuka yattaqi, lisanmu kelihatan seperti bertakwa. Wa qalbuka yafjur, tetapi hatimu lacur. Lisanuka yashkur, lisanmu bersyukur. Wa qalbuka ya'tarib, tetapi hatimu menyangkal. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, ya bena Adam, khairi ilaika nazilun. Wahai anak Adam, kebaikanku turun kepadamu. Wa syarroka ilayya so'idun, kejahatanmu, pengkhianatanmu naik kepadaku. Air susu dibalas dengan air tuba. Wahai orang dungu, bagaimana kamu bisa tahu menyelamatkan orang lain padahal kamu buta? Bagaimana kamu memimpin, menuntun orang lain? Kamu jadi orang buta. Yang bisa menuntun orang lain itu yang matanya melek. Mana mungkin orang yang buta nuntun orang lain? Yang bisa menyelamatkan orang dari laut adalah orang yang bisa berenang. Bagaimana bisa menyelamatkan orang tenggelam di laut bila orang itu tidak bisa berenang? Semata-mata ya orang yang bisa mengembalikan orang lain, manusia lain kepada Allah, adalah orang yang sudah kenal Allah. Bagaimana engkau memperkenalkan orang lain kepada Allah kalau kamu belum kenal? Adapun orang yang tidak kenal Allah, bagaimana menunjukkan yang dia nggak tahu? Tidak ada pembicaraan apapun bagi kamu. Tidak ada alasan, maksudnya bagi kamu. Tidak ada argumentasi bagi kamu untuk mengomentari apapun yang Allah lakukan terhadap segala kebijakan. Engkau mencintainya, engkau bekerja untuk dia, bukan untuk orang lain, dan kamu takut kepadanya, bukan takut kepada selain Allah. Ini seharusnya kondisi hati yang seperti itu. Itulah baru hati yang benar, bukan mulutnya yang merepet terus, ngomong sana-sini seperti tong kosong nyaring bunyinya. Waihak anta, tunggu kamu. Lisanuka yattaqi, lisanmu kelihatan seperti bertakwa. Wa qalbuka yafjur, tetapi hatimu lacur. Lisanuka yashkur, lisanmu bersyukur. Wa qalbuka ya'tarib, tetapi hatimu menyangkal. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, ya bena Adam, khairi ilaika nazilun. Wahai anak Adam, kebaikanku turun kepadamu. Wa syarroka ilayya so'idun, kejahatanmu, pengkhianatanmu naik kepadaku. Air susu dibalas dengan air tuba. Waihak,
tudai, ya kamu dungu, annaka abduh, ngaku menjadi hambanya, wa tuti'u siwahu, tapi kamu nurutnya sama orang lain, nurutnya setianya kepada orang lain. Lau annaka abduhu ala haqiqati, engkau akan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. La adaita fihi wa walaita fihi, padahal kamu selalu melawan dan selalu berpaling. Lalu bagaimana? Wal mu'minul muqinu, seorang mukmin yang yakin, la yuti'u nafsuhu wa syaitanuhu, tidak akan pernah mentaati nafsunya dan setannya, wa hawahu, dan tidak akan pernah mengikuti hawa nafsunya. La yu'rifu syaitan hatta yuti'ahu, setan gak akan kenal kalau dia tidak ditaati. Bisanya bersahabat ya karena kamu sering nurut. La yubali, gak ada urusan. Bidunya hatta yadillulaha bal yuhinuha wa yatlubul akhirah, sehingga engkau terhina dan bahkan sampai ternista dan menuntut akhirat. Faidha khasolat lahu tarokaha wattaswala bimaulah azza wa jalla, ketika dia berhasil lalu ditinggalkan dan akan berhubung dengan Tuhan azza wa jalla. Yakhlusu ibadahu lahu fi jami'i awqati sami'a qawlahu azza wa jalla, betul-betul ikhlas ibadahnya untuk Allah dalam semua waktunya, itu semuanya untuk Allah. Itulah al-mu'minul muqinu, artinya semua yang dilakukan hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hanya kepada Allah saja, dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mengabdi kepada Allah dengan loyalitas, dengan keikhlasan. Mukhlishina lahuddin, hunafa, artinya dengan segala kecenderungan hatimu. Hai orang dungu, lisanmu kelihatannya seperti bertakwa, tetapi hatimu lacur. Lisanmu bersyukur, tetapi hatimu menyangkal. Tuhan berkata, kebaikanku kepadamu turun, tapi kejahatanmu naik kepadaku. Artinya, seperti air susu dibalas dengan air tuba. Itu adalah pengkhianatan kepada Tuhan. Hai orang dungu, mengaku jadi hambanya, tetapi kamu nurutnya sama orang lain, setianya kepada orang lain. Engkau akan ingin menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, tetapi kamu selalu melawan dan selalu berpaling. Bagaimana hal yang demikian itu? Seorang yang mukmin yang yakin tidak akan pernah mentaati nafsunya dan tidak akan pernah mentaati setannya dan tidak akan pernah mengikuti hawa nafsunya. Setan itu nggak kenal kalau dia tidak ditaati. Bisanya bersahabat karena kamunya nurut, nggak ada urusan. Sehingga engkau akan terhina dan bahkan sampai ternista dan menuntut akhirat. Ketika dia berhasil lalu ditinggalkan dan akan terhubung dengan Tuhannya azza wa jalla. Betul-betul ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah
dalam semua waktunya, semuanya itu untuk Allah. Itulah al-mu'minul muqinu. Artinya semua yang dilakukan, semuanya hanya untuk Allah, kepada Allah saja, dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mengabdi kepada Allah dengan loyalitas, dengan keikhlasan, mukhlisina lahuddin, artinya dengan segala kecenderungan hatimu.